Halo guys, gimana kabarnya? Sehat? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh iya, perkenalkan nama saya dari Noval Maladana. Kalian bisa panggil saya dari Derry atau Dori juga bisa. Terserah kalian bebas mau manggil saya yang mana aja. Oke? Oh iya, gimana kemarin belajar huruf hiragana dan katakana? Susah? Gampang ya, si EZ lah ya, EZ lah ya. Oh iya, teman-teman, jadi setelah teman-teman belajar huruf hiragana dan katakana, teman-teman akan belajar yang namanya bunpo. Apa itu bunpo? Nah, jadi bunpo itu adalah pola kalimat. Nah, dalam bahasa Jepang itu kalimatnya harus kompleks dan tertata rapih gitu. Jadi ini tuh penting banget buat teman-teman belajar gitu ya. Nah, jadi kita akan belajar menggunakan Mina Nihongo. Nah, Mina Nihongo 1 dan 2. Jadi untuk sekarang ini kita akan belajar di Mina Nihongo 1 dulu ya. Pastinya dengan bab satunya dulu ya, yang utama ya. Ya, jadi dalam Mina Nihongo bab 1 ini ada 6 bunpo ya. Jadi ada 6 pola kalimat ya. Jadi yang pertama ada bunpo kata benda partikel wa, kata benda des ya. Yang kedua ada kata benda partikel wa, ja atau dewa arimase. Nah, bunpo yang ketiga ada kata benda partikel wa, kata benda deska ya. Bunpo yang keempat ada kata benda partikel mo. Oke. Lalu yang kelima ada kata benda partikel no, kata benda. Dan yang terakhir, bunpo yang keenam ada partikel sang. Nah, jadi di bab pertama ini kita akan ada 6 bunpo sekaligus. Ya, ini juga cukup gampang untuk dipahami ya. Jadi langsung aja kita masuk ke bunpo yang pertama. Nah, di bunpo yang pertama ada kata benda partikel wa, kata benda des. Nah, kok penyebutannya wa bukan ha? Nah, teman-teman, gini. Jadi memang di huruf hiragana itu huruf ini adalah huruf H. Nah, tetapi dalam partikel ini disebutnya wa ya. Memang digunakan untuk menjelaskan. Nah, partikel wa ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang ingin dibicarakan oleh si pembicara. Ya, langsung aja kita ambil contoh ya. Watashi wa isha des. Saya adalah dokter. Nah, watashi, saya, wa adalah isha, dokter. Nah, jadi wa ini juga bisa digunakan sebagai artinya itu adalah, wa adalah, saya adalah gitu ya. Jadi suatu penjelasan atau penegasan ya. Contoh lain, watashi wa Yamada des. Saya adalah Yamada ya. Jadi memang wa ini digunakan sebagai penjelasan atau penegasan teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti dalam membaca kalimat jangan sampai terkecoh ya, ini bacanya ha atau wa ya, itu berbeda. Tinggal nanti gimana cara teman-teman untuk membacanya aja ya. Nah, oke, kita lanjut ke bunpo yang kedua. Nah, bunpo yang kedua ini ada kata benda partikel wa, kata benda ja atau dewa arimase. Nah, saya jelasin dulu. Jadi bunpo ini itu digunakan untuk menyatakan suatu hal yang negatif, suatu hal yang tidak atau bukan
gitu ya. Jadi di sini tuh ada dua guys, ada ja arimaseng, ada dewa arimaseng. Apa bedanya? Sebenarnya sama aja teman-teman, cuma kalau dewa arimaseng itu lebih ke hal-hal yang bersifat resmi seperti pidato atau penulisan dokumen dan lain-lain. Mungkin lebih ke arah ke yang tertulis di suatu kertas atau buku gitu ya teman-teman ya. Jadi misal kita sedang nulis dokumen itu menggunakan dewa arimaseng. Nah, sedangkan ja arimaseng ini digunakan untuk kita berbicara ke orang lain gitu secara langsung gitu ya. Nah, kita kasih contoh ya. Misal watashi wa isha ja arimaseng. Saya bukan dokter. Ya. Kita kasih contoh lagi. Guputa sang wa gakusei ja arimaseng. Saudara Guputa bukan mahasiswa. Seperti itu ya. Jadi memang digunakan untuk yang negatif gitu ya, yang bukan atau tidak gitu. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kita lanjut ke bunpo yang ketiga. Nah, bunpo yang ketiga ada kata benda partikel wa, kata benda deska. Nah, sama seperti di bunpo yang pertama tadi, cuma akhirnya ada huruf K. Nah, apakah ini? Nah, jadi huruf K ini sama halnya dengan kata tanya, digunakan untuk bertanya kepada seseorang ya. Kegunaannya sama seperti tanda tanya gitu. Jadi untuk bertanya gitu ya. Misal kita kasih contoh gini. Yamada sang wa Nihonjin desu ka? Nah, apakah saudara Yamada orang Jepang? Hai, Nihonjin desu. Ya, saya orang Jepang. Seperti itu, ya. Jadi K-nya itu lebih digunakan seperti tanda tanya, teman-teman. Ya, sama aja sebenarnya. K dan tanda tanya sama. Oke. Kita kasih contoh lagi. Apa ya? Misal saya gitu ya. Dari Sangwa sensei desu ka? Saudara dari apakah guru? Hai, watashi wa sensei desu. Ya, saya adalah guru. Nah, seperti itu ya. Penggunaan K-nya itu untuk bertanya gitu. Oke, kita lanjut ke bunpo yang keempat. Nah, ini bunponya lebih simpel, teman-teman. Jadi ada kata benda partikel mo. Kata benda partikel mo. Nah, jadi mo ini dalam bahasa Indonesia juga bisa diartikan dengan juga ya, juga ya. Jadi untuk menyatakan predikat yang sama gitu teman-teman. Misal begini, watashi wa isha desu. Yamada sang mo isha desu. Jadi saya adalah dokter. Saudara Yamada juga dokter. Gitu. Jadi itu suatu hal yang sama ya, sama-sama dokter. Gitu. Ya. Bisa juga untuk bertanya gitu. Gini, misal gini. Watashi wa sensei desu. Anata mo sensei desu ka? Ya, saya adalah guru. Apakah kamu juga guru? Ya, itu bisa ya. Jadi menyambungkan dua bunpo itu bagus, boleh banget teman-teman. Jadi memang harus digabung-gabungin, nanti itu bagus ya. Oke. Jadi seperti itu. Mau itu artinya juga ya. Simple ya teman-teman, mudah dipahami. Oke, kita lanjut ke bunpo yang kelima. Ini cukup simpel, sebenarnya sama simpel juga teman-teman. Ini ada kata benda 1, partikel no, kata benda 2 ya. Nah, jadi bunpo ini digunakan untuk menyatakan suatu kepemilikan
atau suatu kepunyaan, ya. Langsung aja kita ambil contoh biar teman-teman nggak bingung. Jadi langsung aja sini, watashi no kabang. Watashi no kabang, tas saya. Tas saya ini menunjukkan suatu kepemilikan, ya. Ini adalah tas milik saya, ya. Tas saya gitu. Contoh lagi, sumaho no nihon no sumaho, handphone Jepang, ya. Handphone Jepang ini juga bisa digunakan untuk menanyakan produk dari mana gitu, produk dari Jepang gitu tadi, ya. Nihon no kuruma, mobil Jepang, seperti itu, ya. Bisa juga untuk menyatakan pegawai mana gitu, karyawan mana. Gini, Daihatsu no kaishain, Daihatsu no kaishain, pegawai Daihatsu. Seperti itu teman-teman. Jadi no ini menyatakan suatu kepemilikan. Dia ini milik siapa, barang ini milik siapa, atau kita ini karyawan mana gitu, bisa ya teman-teman pakai partikel no ini, ya. Oke, kita lanjut ke bunpo yang terakhir, bunpo ke-6, yakni ada sang. Apa itu sang? Jadi di dalam bahasa Jepang, sang itu digunakan sebagai kesopanan untuk memanggil nama orang, ya. Jadi ketika kita memanggil nama orang, itu di belakangnya juga harus ada sang untuk menyatakan suatu kesopanan. Misal Yamada sang, terus saya gitu, dari sang, Ilham sang, dan lain sebagainya, ya. Itu untuk menyatakan suatu kesopanan, ya, bentuk formal gitu. Kita bikin rebungnya seperti ini, sama kayak tadi, ya. Dari sang wa sensei desu ka? Apakah saudara Dori itu guru, ya? Apakah saudara Dori guru? Iye, watashi wa gakusei desu. Bukan, saya mahasiswa, ya. Kenapa nggak pakai anata aja? Anata wa sensei desu ka? Nah, perlu dipahami lagi teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah tahu nama seseorang, itu nggak perlu pakai anata, ya. Panggil aja namanya dan di belakangnya kasih sang, ya, seperti tadi, dari sang, Ilham sang, dan lain-lain, ya. Nah, anata itu digunakan untuk orang-orang yang memang sudah dekat, seperti ke suami, ke istri, ke pacar, dan yang lain-lain. Jadi ketika teman-teman pakai anata untuk orang yang baru kenal atau baru ketemu, itu menunjukkan rasa kurang sopan, ya. Jadi lebih baik teman-teman manggil namanya dan di akhirnya menggunakan sang, ya. Dari sang wa sensei desu ka, seperti itu, ya. Jangan kalian baru ketemu orang terus manggil anata, wah, memang artinya kamu, cuma lebih baik kita panggil namanya aja, teman-teman, ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang kita pelajari di bab pertama ini, ya. Jangan terlalu banyak dulu karena masih bab pertama, ya. Buat teman-teman yang masih bingung dengan penjelasannya, bisa langsung tanyain aja, ya, di chat. Bisa langsung tanya, nanti saya jawab di chat juga. Dan jangan lupa hafalin kotobanya yang udah dikirim, dan juga kerjain tugas-tugasnya, ya, yang dikasih. Oke, itu aja yang bisa saya share ke teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.